Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Rifatul Fitri dari Program Studi Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Wallace. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dari e-modul Biologi berbasis STEM pada materi virus untuk kelas 10 MA maupun SMA. Nah, bisa kita saksikan bersama ya. Di tampilan cover e-modul ini sudah terdapat gambar seseorang yang memakai masker, di mana gambar tersebut memberikan contoh upaya dari pencegahan virus. Kita buka di halaman pertama, ini terdapat kata pengantar. Kemudian lanjut. Di halaman berikutnya, ini terdapat identitas penyusun dari e-modul biologi tersebut. Selanjutnya, di halaman keempat, ini ada daftar isi. Ada beberapa daftar isi dari submateri yang nanti kita akan pelajari bersama. Ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2 yang saling berkaitan dengan STEM. Daftar isi bisa adik-adik lihat di halaman 4 sampai dengan halaman 5 ya. Lanjut di halaman 6, e-modul ini ada pendahuluan. Kotak pendahuluan ini e-modul memberikan deskripsi mengenai contoh salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit COVID-19. Di mana COVID-19 ini merupakan pandemi atau sebuah peristiwa yang menyebabkan penyakit coronavirus pada tahun 2019. Dan wabah COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020. Lebih dari 53.281.000 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dan lain seterusnya, adik-adik bisa membacanya mandiri di halaman 6. Kemudian kita balik di halaman ke-7, ini bisa kita lihat bersama ya, ada kotak glosarium. Di kotak glosarium ini ada beberapa kata yang mungkin adik-adik sukar untuk mengetahui. E-modul ini menyediakan kata-kata tersebut beserta artinya, agar membantu untuk pemahaman peserta didik. Selanjutnya nih kita masuk pada poin pertama dari e-modul, yaitu poin 1. Ada kompetensi dasar dalam materi e-modul, yaitu materi virus. Di kompetensi dasar materi virus ini ada pada nomor 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian di nomor 4.4 ini dari kompetensi dasar, yaitu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya virus AIDS, virus penyakit AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Setelah mengetahui kompetensi dasar, kita masuk ke poin kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini ada beberapa poin-poin penting yang adik-adik perlu baca secara mandiri ya. Adik-adik bisa membacanya di halaman 7 sampai halaman 8. Kemudian di halaman 9 ini e-modul berisi deskripsi singkat materi di poin ketiga. Di mana di deskripsi singkat materi ini berisi ringkasan materi dari kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 yang nanti kita akan pelajari secara bersama. Yaitu pertama kita dikenalkan apa itu virus dan penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus. Adik-adik perlu membacanya ya. Ini di halaman 9. Terus lanjut di halaman 10 ini ada poin nomor 4 dari e-modul, yaitu petunjuk penggunaan e-modul. Nah, sebelum melakukan pembelajaran dengan menggunakan e-modul, ini penting buat adik-adik untuk membacanya terdahulu.
Ada beberapa langkah petunjuk agar dapat mencapai kompetensi dalam belajar. Adapun itu diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, peserta didik diharuskan membaca dan memahami isi materi kompetensi yang akan dipelajari dalam e-modul ini. Dan memahami dan cermatilah poin tujuan pembelajaran dari masing-masing kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik diharapkan membaca dan memahami isi materi di dalam modul dengan baik dan benar. Jika terdapat kesulitan, maka bisa didiskusikan secara bersama. Kemudian yang ketiga nih ada apabila materi dalam e-modul dirasa belum cukup, maka boleh diperbolehkan peserta didik dapat mencari referensi lain yang mampu membantu dalam menyelesaikan kegiatan belajar dan tugas dan lain sebagainya. Ini ada nomor 4 sampai nomor 7, adik-adik bisa membacanya sampai halaman 11 ya. Halaman 10 sampai 11 untuk petunjuk penggunaan e-modul. Kemudian di halaman 12 ini kita masuk di kegiatan belajar 1. Di mana di kegiatan belajar 1 ini yaitu submateri yang berkaitan dengan STEM yang berjenis sains, yaitu pengetahuan, dengan isi submateri sejarah, ciri-ciri, struktur, dan replikasi virus. Yang pertama nih di poin 5.1 ada sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus ini menurut Keton pada tahun 1986, istilah kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang memiliki arti racun. Virus adalah agen penginfeksi mikroskopis yang dapat bereproduksi di dalam sel makhluk hidup. Nah, penelitian ini awalnya dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini merupakan ilmuwan dari Jerman yang melakukan penelitian tentang penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Yang penyakit ini tuh menyebabkan pertumbuhan tembakau menjadi terhambat dan daunnya muncul bintik-bintik kuning. Untuk mengetahuinya, adik-adik bisa mengamati di gambar halaman 12. Dan halaman 13 bagian atas itu juga merupakan gambar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer ya, yaitu munculnya bintik-bintik kuning di daun tumbuhan tembakau. Lanjut nih di penelitian ini lanjut pada tahun 1892, yaitu dilanjutkan oleh ahli tanaman asal Rusia dengan melakukan eksperimen yang hampir sama dengan Meyer, yaitu dia yang bernama Dmitri Ivanovsky. Bedanya di penelitian ini tuh melakukan eksperimen dengan menggunakan saringan yang disebut Chamberlain yang berguna untuk menyaring bakteri. Hal ini meyakini Ivanovsky bahwa agensi penyebab penyakit yang berada di dalam cairan berukuran sangat kecil sehingga dia lolos saringan. Untuk itu e-modul menyediakan ilustrasi gambaran penelitian tersebut di halaman 13 di bagian bawah. Selanjutnya di halaman 14 ini berisi penelitian dilanjutkan pada tahun 1897 oleh seorang ahli bidang mikrobiologi yaitu Martinus Beijerinck yang melakukan penelitian dengan uji coba dengan melakukan penyaringan getah dari tanaman tembakau yang tidak sehat, kemudian dengan menggunakan sebuah alat saringan bakteri. Lalu hasil saringan tersebut disebarkan ke tanaman tembakau yang masih sehat. Hasilnya tak disangka, dari yang sehat tersebut berapa selang waktu menjadi sakit. Dia mengamati adanya suatu agensia dalam cairan yang mampu melewati filter dan mampu menimbulkan penyakit yang sama sebelumnya. Untuk itu e-modul menyediakan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan oleh Martinus Beijerinck. Di sampingnya ya gambaran tersebut. Kemudian penelitian ini dilanjutkan pada tahun 1935 oleh Wendell Meredith Stanley, yaitu ahli biokimia dan virologi asal Amerika yang melanjutkan penelitian dari Martinus.
Kemudian dia menyatakan bahwa bukan cairannya yang menyebabkan penyakit tersebut, akan tetapi terdapat agensi lain yang disebut dengan partikel yang aktif di dalam cairan. Ilmuwan ini berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau tersebut yang diberi nama dengan TMV atau tembakau mosaik virus. Selesai belajar sejarah penemuan virus, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu pada poin 5.2, berisi submateri ciri-ciri virus. Apa saja sih ciri-ciri virus itu? Nah, kita bisa baca secara seksama ya, dan bisa melihat secara sama di tayangan ini ada beberapa ciri-ciri virus yang sudah disebutkan dalam e-modul. Pertama yaitu virus ini termasuk makhluk hidup yang aseluler. Kemudian virus ini termasuk organisme yang paling sederhana karena tidak mempunyai sitoplasma dan inti sel. Lalu yang ketiga, virus ini tersusun atas asam nukleat dan selubung protein yang disebut dengan kapsid. Yang keempat, virus ini bersifat mikroskopik karena ukurannya yang sangat kecil, yang berukuran sekitar 30-300 nanometer, sehingga hanya bisa diamati dengan mikroskop. Kemudian virus ini dapat dikristalkan. Lalu virus ini bersifat parasit intraseluler obligat. Dan yang ketujuh, virus ini tidak dapat melakukan metabolismenya kecuali dia berada pada sel inang. Dan yang terakhir, virus ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih bentuk virus bermacam-macam, kita harus belajar mengenai struktur tubuh virus dulu nih. Struktur tubuh virus ini ada pada submateri poin 5.3. Kita buka di halaman berikutnya, yaitu halaman 16. E-modul ini sudah memberikan gambaran mengenai struktur tubuh virus, di mana di kepala itu terdapat kapsid, asam nukleat atau DNA, lalu ada kerah atau kolar, lalu kita juga mengetahui di mana titik letaknya leher, di mana titik letaknya ekor, dan apa saja yang ada di ekor. Kita bisa melihatnya dan mengamatinya secara baik-baik. Untuk penjelasannya, adik-adik bisa membukanya di halaman 17. Nah, setelah kita mempelajari tentang struktur tubuh virus, kita lanjut nih ke submateri berikutnya, yaitu poin 5.4 mengenai bentuk virus. Macam-macam bentuk virus ini ada banyak. E-modul ini memberikan contoh berbagai macam bentuk virus beserta penyakit yang diakibatnya. Untuk mengetahuinya, kita buka di halaman 18. Di sini terdapat 6 bentuk virus beserta penyakit yang disebabkannya, yaitu salah satunya bentuk batang nih. Contoh penyakitnya yaitu virus TMV atau tobacco mosaic virus, yang menyebabkan tubuh dan tembakau memunculkan bintik-bintik kuning. Kemudian ada berbentuk batang namun berujung oval menyerupai peluru. Contoh penyakitnya yaitu penyakit rabies yang disebabkan oleh virus rhabdovirus. Lalu ada yang berbentuk bulat. Contoh penyakitnya yaitu penyakit HIV. Kemudian ada yang berbentuk filamen atau benang. Contohnya yaitu penyakit PVE yang disebabkan oleh virus Ebola. Lalu ada yang berbentuk polihendral, misalnya virus adenovirus penyebab demam. Kemudian yang terakhir, virus ini memiliki bentuk tubuh berbentuk menyerupai huruf T, yaitu virus bakteriofag, di mana virus ini yang menyerang bakteri E. coli. Lanjut, setelah kita mempelajari macam-macam bentuk virus, kita lanjut ke submateri mengenai replikasi virus. Nah, replikasi virus ini ada di poin 5.5 di halaman 19. Untuk mengetahui ada 2 macam dari replikasi virus. Nah, yang pertama dari macam replikasi virus itu ada siklus litik, di mana di siklus litik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap adsorpsi, di mana tahap ini virus yang mulai menempel pada sel inang. Kemudian di tahap kedua ini ada tahap penetrasi, di mana tahap ini DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang dengan selubung ekor, lalu saling berkontraksi sehingga jarum penusuk yang ada di ujung virus mampu menembus dinding sel bakteri.
Kemudian ada tahap sintesis dan replikasi. Nah, pada tahap ini akan membuat komponen virus yang berupa protein dan materi genetik, di mana pembuatan protein dan enzim ini digunakan untuk menghancurkan DNA sel bakteri, sedangkan enzim berguna untuk menggandakan DNA virus. Kemudian ada tahap perakitan atau pematangan. Pada tahap perakitan diawali dengan perakitan partikel virus, baru dari komponen-komponen yang sudah dibuat di tahap sintesis. Dan yang terakhir untuk membedakan dari siklus litik dan lisogenetik yaitu tahap lisis. Adik-adik bisa mengamatinya di halaman 20. Pada tahap ini akan terjadi pecahnya sel inang, bakteriofag akan membutuhkan lisozim untuk merusak dinding sel. Oleh karena itu, sehingga menyebabkan dinding sel bakteri menjadi lemah dan berbaring. Kemudian cairan dari luar sel bakteri akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel bakteri pecah dan mati. Kemudian replikasi virus yang kedua yaitu siklus lisogenetik. Sama seperti siklus litik, siklus lisogenetik juga memiliki beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama tahap adsorpsi sama seperti siklus litik, yaitu tahapan virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Kedua yaitu tahap penetrasi, sama ya seperti siklus litik, yaitu di mana tahapan virus ini menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Lalu yang ketiga ada tahap integrasi atau penggabungan. Ini bisa dibaca di halaman 21. Pada tahap ini, DNA virus yang telah diinjeksi ke dalam tubuh sel bakteri akan masuk ke dalam tubuh bakteri sehingga terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. Lalu ada tahap keempat yaitu tahap pembelahan. Pada tahap ini, DNA bakteri akan mengalami pembelahan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Dan yang terakhir yaitu tahap sintesis. Di tahap ini, kondisi akibat terkena radiasi atau pengaruh zat kimia, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah sehingga profag dapat memutuskan diri dari tubuh sel bakteri untuk ikut ke siklus litik. Untuk lebih jelasnya, e-modul ini sudah menyediakan gambaran mengenai cara replikasi virus, yaitu pada halaman 22. Nah, di halaman 22 ini sudah ada gambaran mengenai cara replikasi virus baik siklus litik maupun siklus lisogenetik. Adik-adik bisa membacanya sendiri dan mengamatinya secara mandiri. E-modul juga menyediakan rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari. Poin-poin penting sudah dirangkum yang ada pada poin 5.6. Rangkuman ini berada pada halaman 22. Kemudian setelah selesai membaca rangkuman, adik-adik bisa lanjut di halaman 23. Nah, di halaman 23 ini, e-modul menyediakan uji kemampuan. Dengan adik-adik bisa mengerjakan secara mandiri pada poin 5.7. Sesuai dengan langkah kerja yang sudah disediakan e-modul sendiri. Di situ terdapat gambar virus ya beserta nomor-nomor yang masih kosong. Adik-adik bisa mengisinya dengan menyebutkan bagian-bagian virus tersebut beserta fungsinya. Setelah selesai mengerjakan secara mandiri, adik-adik bisa melanjutkan nih ke uji kemampuan latihan soal 1, yaitu dengan mengerjakan pilihan ganda yang sudah disediakan e-modul. Ada 5 soal dalam uji kemampuan ini. Di pilihan ganda ini adapun halamannya yaitu halaman 23 sampai halaman 25. Nah, dalam pengisiannya ini adik-adik diharapkan mengisinya dengan jujur, benar, dan baik. Setelah itu, dari hasil pengisian itu adik-adik bisa mencari skor dengan melihat poin 5.9 yaitu pedoman penskoran. Jika jumlah skornya baik, maka adik-adik bisa melanjutkan ke kegiatan belajar 2. Namun sebaliknya, jika adik-adik nilainya masih kurang atau masih di bawah rata-rata, maka adik-adik diharuskan mengulang mempelajari kembali di kegiatan belajar 1. Terutama nih materi yang dirasa belum dikuasai
adik-adik. Setelah itu di poin 5.10 nih ada penilaian diri, refleksi. Di poin ini tuh lebih penting untuk mengetahui apakah adik-adik bisa melanjutkan ke kegiatan belajar 2 atau masih diharuskan mengulang. Untuk itu adik-adik bisa mengisinya dengan memberikan centang di kolom yang sudah disediakan e-modul. Centangilah dan isilah dengan benar sesuai dengan keadaannya ya, jujur. Apabila hasilnya banyak yang ada di kolom iya, maka adik-adik bisa melanjutkan ke kegiatan belajar 2. Namun apabila banyak yang di kolom tidak, maka jangan menyerah. Adik-adik harus mengulang ke kegiatan belajar 1 kembali. Nah, ini apabila adik-adik sudah mendapat nilai baik, kita masuk ke kegiatan belajar 2. Di kegiatan belajar 2 ini ada di halaman 27 dengan submateri yang berkaitan dengan STEM yang berjenis teknologi and engineering. Dengan submateri peran virus dalam kehidupan, itu ada macam-macam, ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Di sini di poin pertama yaitu poin 6.1 itu ada manfaat virus. Manfaat virus dalam kehidupan itu ada banyak. Ada dalam bidang kesehatan, bidang pertanian maupun bidang industri. Nah, di sini e-modul sudah menyediakan beberapa contoh manfaat di bidang-bidang tersebut. Pertama di bidang kesehatan nih. Virus digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin. Yang kedua, virus dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan rekayasa genetika untuk terapi gen. Kemudian, virus juga dapat digunakan sebagai obat biologis, yakni dengan melemahkan atau mematikan sel jamur atau bakteri yang memiliki sifat patogen. Dan lain seterusnya, ini masih banyak ya, adik-adik bisa membacanya secara mandiri. Kemudian di halaman 28 ini ada manfaat virus di bidang pertanian. Yaitu pertama, virus membantu proses pemberantasan hama pada tumbuhan. Contohnya adalah bakulovirus, yaitu jenis virus yang digunakan untuk biopesida. Kemudian virus juga membantu dalam mengendalikan hama serangga yang disebabkan oleh bakulovirus atau virus yang berukuran besar yang menginfeksi dengan cara menanamkan virus tersebut kepada gen tanaman padi. Selanjutnya, apabila ada larva serangga memakan tumbuhan tersebut secara langsung, mereka akan menginfeksi virus ini. Dari kejadian tersebut, virus dapat mudah menyebar di dalam sel tubuh larva dan berjalannya waktu, virus akan bekerja dengan merusak jaringan tubuh larva tersebut. Yang terakhir nih, manfaatnya di bidang pertanian itu digunakan sebagai pengolahan IPM atau berperan sebagai agen biologis yang mampu mengurangi petani dalam menggunakan pestisida yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Setelah manfaat virus di bidang pertanian, ini ada manfaat virus di bidang industri. Nah, manfaat virus di bidang industri ini salah satunya yaitu digunakan sebagai pembuatan antibakterial untuk makanan atau minuman yang memiliki daya tahan tidak lama. Nah, selesai mempelajari manfaat virus dalam kehidupan, kita lanjut ke submateri pembiakan virus nih. Ada pada poin 6.2 di halaman 28. Tujuannya apa sih diadakannya pembiakan virus? Nah, saya akan menjelaskan yang sudah tertulis di e-modul ini. Tujuan dari pembiakan virus yaitu pertama, untuk pembuatan vaksin. Kedua, agar mengetahui bagaimana cara penyebaran virus yang terjadi. Dan yang ketiga, itu sebagai penelitian berapa jarak masa inkubasi virus dan bagaimana cara reproduksi yang terjadi. Kemudian yang keempat, sebagai bahan penelitian bagaimana perilaku dan cara virus menginjeksi sel inang. Kemudian yang kelima nih, yaitu virus tujuannya yaitu sebagai bahan penelitian tentang apa saja ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh yang dimiliki virus tersebut. Setelah mempelajari pembiakan virus,
Di sini ada submateri, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Ternyata peran virus dalam kehidupan itu tidak hanya bermanfaat, tapi merugikan juga. Nah, di sini e-modul memberikan contoh-contoh dan ringkasan singkat mengenai virus yang merugikan dalam kehidupan, yang mengakibatkan beberapa penyakit, diantaranya yaitu pada poin 6.3 di halaman 29, penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia, yaitu ada penyakit flu, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menimbulkan tubuh mengalami gejala demam, saluran pernafasan, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, dan merasa lelah. Yang kedua nih ada contoh penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Kemudian yang ketiga ada penyakit Ebola, yaitu penyakit manusia yang disebabkan oleh Ebola virus yang timbul akibat terjadinya hubungan antar manusia dengan hewan yang sudah terinfeksi. Contoh hewan tersebut yaitu monyet, kelelawar, dan juga gorila. Kemudian lanjut nih di halaman 30 ada lanjutan dari penyakit yang menyerang manusia yang disebabkan oleh virus. Ada penyakit polio, penyakit chikungunya, penyakit Zika, penyakit COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih paham lagi, adik-adik bisa membacanya sendiri ya, dan memahaminya di halaman 30. Setelah selesai di halaman 30, ini kita bisa lanjut ke submateri yang menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus kepada hewan. Di sini e-modul memberikan 3 contoh penyakit yang disebabkan oleh virus kepada hewan. Ada penyakit rabies yang disebabkan oleh sebuah virus raptovirus yang dapat menimbulkan infeksi akut yang ada di saraf pusat hewan dan mudah menular ke manusia. Biasanya sih secara umum rabies ini menyerang ke hewan yang misalnya kucing, anjing, dan juga kelinci. Virus ini bisa menular melalui percikan air liur dan juga gigitan hewan yang sudah terinfeksi tersebut. Kemudian yang kedua nih ada penyakit kutil atau tumor. Ada yang tahu? Penyakit ini itu menyerang dengan menginfeksi bagian sel epitel kulit dan membran mukosa. Biasanya penderita penyakit ini itu ialah ayam dan juga sapi. Lalu yang ketiga nih ada penyakit tetelo, yaitu virus yang menyerang bangsa unggas, misalnya ayam, itik, angsa, bebek, dan lain-lainnya yang bangsa unggas ya. Virus yang menyebabkan ini yaitu virus NSAID. Tidak hanya penyakit yang menyerang pada hewan, tapi virus ini juga bisa menyerang pada tumbuhan. Salah satu ininya yaitu ada pada halaman 31, salah satunya yaitu penyakit mosaik. Nah, penyakit mosaik ini yaitu penyakit virus yang menyerang daun tembakau, kacang tanah, cabai, pepaya, dan kentang, tomat, dan lain yang berjenis labu-labuan ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Lanjut nih di halaman 32. Lanjutan dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus kepada tumbuhan. Ada penyakit tungro, penyakit TYLC, dan ada penyakit TYM yang adik-adik bisa membacanya sendiri. Nah, setelah mempelajari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ini, kita juga e-modul ini menyediakan bagaimana sih cara pencegahan dan pengobatan dari infeksi virus tersebut. Hal ini ada pada poin 6.4. Materi ini ada pada poin 6.4. Adapun langkah-langkah dalam mencegah infeksi virus ini, cara mudahnya yaitu pertama nih, menganut anjuran pemerintah dengan melakukan vaksinasi. Yang kedua, ini melakukan memulai menerapkan pola hidup yang sehat dengan menjaga jarak ketika kita menjenguk orang sakit, lalu membiasakan cuci tangan. Lalu ada juga lanjutannya nih di halaman 33, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan. Kemudian membiasakan hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi.
4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian nih ada menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan bak kamar mandi untuk minimalisir dari perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Lalu berolahraga secara teratur, misalnya lari-lari pagi, senam pagi. Dan yang terakhir jangan lupa tidurnya dijaga. Tidur secukupnya dan hindari begadang tengah malam. Karena hal tersebut bisa mudah kita terinfeksi virus. Karena tidur dengan secukupnya itu merupakan kita menjaga imun tubuh kita ya. Nah, setelah itu kita masuk di kegiatan belajar 2 di halaman 34. Bedanya di kegiatan belajar 2 ini, di bagian 2 ini yang berkaitan dengan STEM berjenis matematik dengan berisi submateri cara penularan dan pencegahan pandemi COVID-19 dengan menggunakan cara eksponensial, cara menghitung ya. Di sini menjelaskan pada poin 6.5 ini ada materi yang menjelaskan cara menghitung penularan dan pencegahan pandemi COVID-19 dengan cara eksponensial. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama nih, membuat variabel yang sesuai. Nah, kita harus membuat variabel dulu nih. Dengan misalnya NH, jumlah kasus per hari, dengan contoh N1 itu diartikan sebagai jumlah kasus di hari pertama. Lalu N2 itu sebagai kasus jumlah kasus di hari kedua. Dan yang kedua nih beda lagi R. R ini diartikan dengan jumlah rata-rata orang yang bertemu atau telah melakukan kontak langsung dengan orang yang penderita positif COVID-19. Kemudian ada P. P ini diartikan sebagai peluang orang yang tertular COVID karena bertemu dengan pasien COVID-19. Setelah membuat variabel yang sesuai, kita harus membuat rumus nih. Nah, membuat rumus kita jadi bisa melihatnya di halaman 34 ini sudah ada beberapa kolom ya. Yang pertama nih, kolom biru muda itu ada tulisan rumus delta NH sama dengan NH kali R kali P. Di mana delta ini tuh merupakan lambang dari perubahan. Lalu, jadi maksudnya itu pertambahan jumlah orang yang positif dalam satu hari. Nah, artinya bisa kita nyatakan bahwa NH plus 1 sama dengan NH plus R kali P. Di situ sudah ada keterangannya ya di bawah kolom tersebut. Juga ada contoh di kolom warna kuning. Adik-adik bisa mengamatinya sendiri. Lalu setelah membuat rumus, nah cara yang ketiga yaitu mengurangi jumlah kasus pasien positif COVID-19 dengan kita melakukan cara berikut, yaitu kita buka di halaman 35. Pertama, kita mengurangi nilai R dengan melakukan social distancing, melakukan stay at home. Lalu yang kedua, mengurangi nilai P, yaitu dengan selalu menggunakan masker, sering melakukan cuci tangan, serta menjaga jarak, dan lain-lainnya. E-modul juga menyediakan contoh pertanyaan beserta jawabannya. Nah, saya akan menjelaskan satu contoh yang sudah ada dalam e-modul ini. Yang pertama nih, bagaimana cara menghitung penularan COVID-19 jika semisal ada 50 orang sehat yang bertemu dengan orang positif COVID-19 dengan jumlah 100 orang dengan semisal peluang tertular 1%, berapa jumlah orang yang positif di hari ke-14? Nah, kita jawab dengan pertama kita menulis diketahui. Kita menulis diketahui tersebut dahulu dan masukkan ke rumus-rumus tadi ya, dengan R sama dengan 50 orang, lalu P peluangnya itu sama dengan 1% atau kita bulatkan menjadi 0,01. Lalu NH yaitu orang yang positif COVID-19 itu ada 100 orang. Lalu harinya yaitu 14 hari kita masukkan ke rumus X. Sehingga didapatkan pertama ini
R kali P-nya dulu ya, kita cari sama dengan ini. 50 kali 0,01 ini sama dengan 0,5. Jadi kita masukkan ke rumus yaitu NH plus 14. 14 itu X-nya tadi ya, sama dengan dalam kurung 1 plus 0,5 hasil dari R kali P ya. Dalam tutup kurung pangkat 14 hari tadi kali 100 yaitu orang yang positif COVID-19. Hasilnya NH14 ini sama dengan 29.192 orang. Jadi jumlah orang yang positif di hari 14 ini sangat banyak ya, yaitu sebanyak 29.109 orang. Nah, untuk lebih jelasnya, e-modul ini memberikan link YouTube mengenai penjelasan dari contoh pertanyaan beserta jawaban ini ataupun yang berkaitan dengan kegiatan belajar 2 bagian 2 ini. Adik-adik bisa klik tulisan yang berwarna biru ini ya, beserta gambar di sampingnya juga bisa diklik. Kemudian setelah selesai memahami dari latihan soal latihan contoh beserta jawabannya di halaman 35 sampai 36, adik-adik juga bisa melanjutkan di halaman 37 yaitu latihan soal 2. Ini ya, adik-adik bisa mengerjakan latihan soal 2 pada poin 6.7 di halaman 37. Nah, di latihan soal 2 ini ada beberapa soal pilihan ganda yang sama seperti kegiatan belajar 1, yaitu mengerjakan dengan jujur dan baik dan benar. Di latihan soal 2 ini ada beberapa soal yang berkaitan dengan kegiatan belajar 2 yang sudah kita lalui tadi, sudah kita pelajari bersama tadi. Setelah selesai sama seperti kegiatan belajar 1, adik-adik bisa melanjutkan di poin 6.8 yaitu pedoman perskoran untuk mengetahui jumlah nilai hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Apabila nilainya baik, maka adik-adik bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Dan sebaliknya, apabila nilainya dirasa belum baik atau masih di bawah rata-rata, maka adik-adik diharuskan mengulang nih ke kegiatan belajar 2, terutama materi yang masih belum dikuasai. Setelah itu, ke poin 6.9 ini ada penilaian diri sama seperti di kegiatan belajar 1 ya. Di sini adik-adik diharuskan mengisi dengan memberikan tanda centang ke kolom yang sudah disediakan e-modul untuk mengetahui apakah adik-adik ini sudah tuntas belajar sesuai dengan kefahamannya masing-masing, sudah paham semua materi yang sudah diajarkan dengan benar dan baik, atau sebaliknya. Adik-adik bisa mengisinya dengan sesuai dengan keadaan ya. Sama seperti di kegiatan belajar 1, apabila banyak centang di kolom iya, maka adik-adik tersebut bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Dan sebaliknya, apabila adik-adik banyak memberikan centang di kolom yang tidak, maka adik-adik masih diharuskan mengulang di kegiatan belajar 2 tersebut, terutama materi yang masih belum dikuasai adik-adik. Nah, setelah selesai nih, e-modul juga menyediakan evaluasi untuk uji kemampuan yang benar-benar dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 2. Apakah adik-adik sudah menguasai materi dengan benar atau baik, atau sebaliknya. Nah, adik-adik bisa mengisinya dengan benar dan baik serta jujur di pilihan ganda tersebut. Di evaluasi ini terdapat pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda ini ada di halaman 40 sampai halaman 42 ya. Kemudian setelah selesai mengerjakan pilihan ganda, dilanjutkan adik-adik bisa mengerjakan di soal uraian di bawahnya dari pilihan ganda. Nah, untuk itu saya berharap adik-adik bisa menuntaskan tugas ini dengan benar dan baik, bisa mendapatkan nilai yang benar, nilai yang baik. Nah, jangan khawatir, e-modul ini juga menyediakan kunci jawaban yang ada di halaman 43 untuk mencocokkan hasil jawaban adik apakah benar atau salah
Adik-adik bisa membuka lembar kunci jawaban di halaman 43. Namun, perlu digarisbawahi, kunci jawaban ini disediakan untuk mencocokkan hasil dari pengerjakan uji kemampuan tersebut, bukan untuk contekan ya adik-adik. Ini ada kunci jawaban dari latihan soal 1, latihan soal 2, evaluasi berserta uraiannya. Kemudian lanjut di halaman 44 ini juga ada kunci jawaban lanjutannya di halaman 43 tadi ya. Lalu di halaman 45 ini ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini merupakan sumber daftar pustaka yang menunjang dari isi e-modul tersebut. Asal muasal dari isi e-modul tersebut itu ada di daftar pustaka ini. Di halaman 45. Kemudian e-modul halaman 46 ini berisi lampiran. Lampiran ini merupakan halaman terakhir bagi isi e-modul tersebut. Nah, ini merupakan tampilan akhir, cover akhir dari tampilan e-modul. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai di kegiatan belajar 1 maupun kegiatan belajar 2. Saya sebagai penjelasan materi isi e-modul biologi berbasis STEM, materi virus untuk kelas 10 MA maupun SMA ini, apabila ada kesalahan kata maupun hal lain, saya minta maaf dan saya berterima kasih kepada peserta didik atas partisipasinya dalam belajar dan mengamati tampilan layar e-modul ini. Terima kasih dan semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.